Amin. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin. Amma ba'd. Baik, alhamdulillah kita lanjut pelajaran kitab Tuhfatul Wusobiyah fi Tashil Matni Al-Jurumiyah, Syarh Matan Jurumiyah karya Abu Abdullah Ahmad bin Thabit hafizahullahu ta'ala. Di hari ini pertemuan kita di pertemuan kelima, kita masuk lagi di poin berikutnya yang disebutkan oleh Ibn Abjurum rahimahullah. Kata beliau, ajza'ul kalam, bagian-bagian kalam. Itu kemarin kan Anda bilang kalam itu dia tersusun dari apa? Kalimat. Dia kan tersusun dari kata. Nah, kata yang menyusun kalam ini apa saja? Ini antum sudah tahu sebelumnya. Ada 3, ya kan? Isim, fiil, dan huruf. Bagian-bagiannya kalam. Jadi kalau Anda bilang gini, Ja'a Zaidun. Ini kan ada bagian-bagiannya. Ja'a Zaidun, kalam. Kalam ini ada bagiannya. Pertama Ja'a, yang kedua Zaid. Apa namanya ini Ja'a, apa namanya Zaid? Karena kita sudah sekarang buku kedua, mudah untuk mengetahuinya. Dan ini sudah pernah kita ambil di sebelumnya. Beliau berkata, wa aqsamuhu salasatun, ismun wa fi'lun wa harfun ja'a li makna. Pembagiannya ada 3. Ada isim, fi'il, huruf ja'a li makna. Huruf yang datang dengan maknanya. Maksudnya huruf yang punya makna. Karena huruf itu ada 2. Nanti akan dijelaskan di syarah. Ada huruf yang punya arti, makna. Dan ada huruf yang tidak punya arti, yang tidak punya makna. Huruf yang tidak punya makna, huruf hijaiyah. Huruf apa? Hijaiyah, alif bata. Itu bukan di sini, tidak masuk di sini. Yang masuk di sini adalah huruf yang ja'a li makna. Huruf yang datang untuk sebuah apa? Makna. Jelas kan? Ini mudah sekali. Kata beliau rahimahullah, aqulu aqsamul kalami ay ajza'uhu allati yata'allafu minha aw min ba'diha salasatun la rabi'a laha bittifakin nahwiyina, bittifaki an-nahwiyina. Kata beliau rahmallah, saya katakan aqsamul kalami, pembagian kalam, yaitu ajza'uhu, bagian-bagiannya, allati yang yata'allafu, dia tersusun, yang allati yang yata'allafu, dia tersusun, minha darinya, atau min dari ba'diha sebagiannya, salasatun, ada 3 pembagian kalam yang dia tersusun darinya, ada 3. La, tidak ada, rabi'a, tidak ada yang keempat, laha, untuknya, bittifakin nahwiyin, berdasarkan ittifak, kesepakatan an-nahwiyin, ulama nahwu. Jadi sepakat ulama nahwu, bagian yang tersusun darinya kalimat itu ada 3. Cuman ada isim, fiil, harf. Sepakat ulama nahwu tidak ada yang keempat.
Karena kalau ada, pasti mereka dapatkan. Ini mereka sudah teliti bahwa ucapan yang diucapkan oleh orang Arab itu cuma ada isim, fiil, huruf. Tidak ada yang keempat. Ini mereka sudah teliti. Al-awwalu al-ismu. Yang pertama adalah isim. As-tsani al-fi'lu. Yang kedua adalah fi'il. As-tsalitu yang ketiga al-harful ladzi lahu makna. Huruf yang punya makna. Yang ketiga adalah huruf yang memiliki apa? Makna. Beliau contohkan, famithalu ta'allufihi minha kulliha wa huwal aktsaru qauluka lam yusafir Khalidun falam harfun wa yusafir fi'lun wa Khalidun ismun. Lihat kata beliau, famithalu, maka contoh, ta'allufihi tersusunnya, minha darinya, kulliha seluruhnya, maksudnya tersusun dari isim, fiil, huruf, tersusun dari seluruhnya. Wahual aktsar, dan ini kebanyakan kalimat yang tersusun dalam bahasa Arab. Kebanyakannya itu kalau ada ucapan Arab tidak keluar dari seluruhnya. Isim, fiil, huruf. Contoh, qauluka adalah ucapan antum. Ucapan kamu, lam yusafir Khalidun. Perhatikan ini kalimat. Lam yusafir Khalidun. Lihat. Lam, falam, maka lam, harfun. Itu huruf. Ya kan? Saudara bersama antum itu adalah alat penjazm. Huruf. Wa yusafir fi'ilun. Yusafir adalah apa? Fi'il. Wa Khalidun ismun. Dan Khalid adalah apa? Isim. Ini tersusun dari seluruhnya. Wa mithalu ta'allufihi min ba'diha. Qauluka hadara Zaidun wasidqu najatun. Fal awwalu muallafun, bukan muallif ya. Kalau muallif penulis, ini muallaf. Kalau muallif penyusun. Kalau ini disusun. Isim maf'ul dari allafa yu'allifu ta'lifan, alif, muallifun, muallafun. Paham kan? Iya. Fal awwalu muallafun min fi'lin wasmin, wasani muallafun min asmaini. Kata beliau rahimahullah, misal, contoh, ta'allufihi tersusunnya dia, min ba'diha dari sebagiannya. Qauluka ucapan antum, hadara Zaidun. Lihat, hadara Zaidun. Hadara apa? Fi'il. Zaidun isim. Berarti fi'il isim saja. Wasidqu najatun. Asidqu isim. Najatun isim. Berarti isim-isim ini. Maka beliau katakan fal awal, maka yang pertama muallaf disusun min dari fi'ilin wasmin, dari fi'il dan isim. Wasani yang kedua, yaitu contoh yang kedua, muallafun disusun minasmaini dari dua isim. Disusun dari dua isim. Jelas ya? Kemudian wa qaddamal isma alal fi'li wal harfi li syarafihi alaihima, dan penulis mendahulukan isim karena ketika beliau sebutkan tadi pembagiannya, yang paling pertama beliau sebutkan siapa? Isim. Karena beliau bilang wa aqsamuhu salasatun ismun wa fi'ilun wa harfun ja'a li ma'na. Yang pertama sekali beliau sebutkan isim. Beliau bilang wa qaddamal isma, penulis mendahulukan isim dalam penyebutan alal fi'li wal harfi, atas fi'il dan huruf, li syarafihi, karena mulianya isim, alaihima, atas keduanya. Paham kan? Karena mulianya isim atas keduanya. Sekarang apa artinya isim? Apa artinya fi'il? Apa artinya huruf? Beliau sebutkan. Ini sudah lewat juga di buku dasar. Wal ismu lugatan ma dalla ala musamma wastilahan kalimatun dallat ala ma'nan fi nafsiha
walam tuktaron bizaman. Isim lugotan secara bahasa. Ma dalla apa yang menunjukkan ala musamma atas yang diberi nama. Ya kan kita tanya begini kalau dalam percakapan, Mas Bu, siapa nama kamu? Kan dibilang isim saya Ubaid misalnya. Paham gak nih? Apa itu artinya isim di situ? Nama itu terjemahannya di kamus secara bahasa. Ini kalau dibilang secara bahasa maksudnya berdasarkan kamus. Kalau kita lihat terjemahan kamus, makna isim adalah nama. Makna isim adalah apa? Nama. Tapi yang kita inginkan di sini adalah secara istilah. Kalau ulama nahwu bilang ini isim, apa maksudnya? Apa maksudnya? Paham kan? Secara istilah ulama nahwu isim adalah, kalau mereka bilang isim, maka dia adalah kalimatun, kata. Jadi bukan hanya sekedar nama, tapi dia adalah kata lebih umum yang dalla menunjukkan ala atas makna, sebuah makna arti fi nafsiha pada dirinya, walam tuktaron dan tidak digandengkan di zaman dan tidak digandengkan dengan waktu. Anda paham kan? Itu adalah isim, kata yang menunjukkan atas sebuah makna pada dirinya dan tidak digandengkan dengan apa? Waktu. Belum jelaskan lagi. Wa makna qaulihim dalat ala ma'nan fi nafsiha annal makna yufhamu minha min ghairi hajatin ilan dimami kalimatin ukhra ilaiha. Nahu Zaidun syuja'un fa inna kullan min Zaidun wa syuja'un kalimatun dalat ala makna fi nafsiha fa Zaidun dalla ala datin muayyanatin musammatin bihadzal lafzi wa syuja'un dalla ala datin mausufatin bihadzal wasfi wa huwa syaja'atu wa kullun minhuma lam yuktaron bi zamanin. Kata bala rahmallah, makna arti qaulihim, ucapan mereka, ucapan orang Arab, maksudnya ucapan ahli nahwu di pengertian isim tadi, menunjukkan atas sebuah makna pada dirinya, menunjukkan sebuah makna pada dirinya. Apa maksudnya? Annal makna, bahwasanya makna arti yufhamu dipahami minha darinya min ghairi hajatin tanpa ada kebutuhan ila kepada indimami penggabungan kalimatin ukhra kata lain ilaiha padanya, tanpa ada dibutuhkan penggabungan kata lain kepadanya. Itu makna arti menunjukkan makna pada dirinya. Paham gak ini? Misalnya, ya contoh ya, kalau kita katakan, kalau dibukukan kalimat dia contohkan. Misalnya saya bilang, ya Zaid, Ali, Asad, Dun, Kitab, Bun. Saya perhatikan, Zaid, dalam diri-diri kata ini sudah punya makna. Tidak perlu digabungkan dulu baru sempurna maknanya. Anda paham ini? Coba lihat. Zaidun. Apa maknanya? Seorang bernama Zaid. Aliun. Asadun. Seekor singa. Kitabun. Sebuah buku. Paham kan? Pada dirinya sudah ada apa? Makna. Jelas? Berarti ini adalah isim untuk tahap awal. Itulah makna.
dipahami darinya makna tanpa indimam, tanpa bergabung dengan kalimat yang lain. Jelas? Iya. Nah, boleh contohkan di buku. Nah, contohnya Zaidun Sujaun. Zaid pemberani. Ini kalimat. Zaid artinya seorang yang bernama Zaid. Sujaun sifat pemberani. Setiap lihat fa'inna maka sungguh kullan setiap min dari Zaid wasuja dan suja kalimatun dia adalah kata dalat yang menunjukkan ala atas makna arti fi nafsiha pada dirinya. Apa artinya Zaid? Belum terangkan. Fa Zaid dalla ala datin. Zaid menunjukkan atas zat muayyanatin tertentu. Zat tertentu. Musammatin yang diberi nama bihadzal lafzi dengan lafaz ini. Jadi Zaid itu menunjukkan atas zat yang diberi nama dengan lafaz Zaid. Wasuja sementara suja dalla menunjukkan ala atas zat mausufatin yang disifati bihadzal wasf dengan sifat ini. Ya kan? Pemberani, namanya pemberani berarti ada orang yang berani. Wahuwa syaja'ah, yaitu sifat pemberani. Wa kullun minhuma, dan setiap dari keduanya lam yuktaron bizaman, tidak digantikan dengan apa? Waktu. Berarti terpenuhi dia adalah siapa? Isim. Jelas atau paham ini? Kan kalau dia menunjukkan atas makna pada dirinya terus tidak bergandengan dengan waktu, maka ketentuannya sudah masuk dalam pembahasan isi. Fakharaja biqaulina dallat ala ma'nan fi nafsiha al-harfu fa innahu kalimatun dallat ala ma'nan fi ghairiha wa kharaja biqaulina wa lam tuqtaron bi zamanin al-fi'lu fa innahu kalimatun dallat ala ma'na fi nafsiha waqturinat bizamanin. Masya Allah, ini mantap sekali. Jelas sekali matan Jurmiyah di penjelasan di Tufain. Iya. Kata beliau, fa kharaja biqaulina, keluar dengan ketentuan ucapan kami, menunjukkan atas makna pada dirinya. Apa yang keluar? Al-harfu, keluar padanya huruf. Antum sudah lewatkan pembahasan huruf. Huruf menunjukkan atas makna pada selainnya. Artinya bersambung dengan kata lain, baru dia punya makna. Coba untuk bandingkan ini ya. Ini kata-kata ini, ya. Bandingkan dengan kata min. Bandingkan dengan kata fi. Bandingkan dengan kata ala. Min, apa artinya min? Dari. Sempurna? Enggak. Orang maksudnya dari apa? Di dalam. Sempurna? Tidak sempurna. Dah? Ala, di atas. Sempurna? Tidak. Antum, dia akan sempurna kalau antum tambah al-bait. Dibilang minal baiti, dari rumah. Sempurna? Fil baiti, di dalam rumah. Sempurna? Alal baiti, di atas rumah. Sempurna? Anda pahami? Nah, kalau butuh orang lain untuk menyempurnakan maknanya, maka dia bukan isim. Paham? Maka kan isim tadi dibilang dia adalah menunjukkan atas makna pada dirinya. Apa yang keluar? Huruf. Karena huruf menunjukkan atas makna. Lihat. Kata beliau, fa innahu, karena sungguh dia itu huruf. Kalimatun dia adalah kata dalat yang menunjukkan ala atas makna fi ghairiha, pada selainnya. Lihat tadi itu, Anda contohkan. Jadi huruf menunjukkan atas makna tapi pada selainnya. Artinya bersambung dengan kata lain baru dia punya makna yang sempurna. Jelas? Jelas ini? Itu tadi contohnya. Wa kharaja biqaulina, keluar dengan ucapan ketentuan kami tadi.
Walam tuktarun bizaman. Namanya isim tidak digandengkan dengan waktu. Apa yang keluar? Al-fi'lu. Keluar dengannya adalah siapa? Fi'il. Kenapa? Karena sudah lewat bersama kita. Fa'innahu, karena sesungguhnya dia kalimatun kata dalat yang menunjukkan ala atas makna fi nafsiha pada dirinya. Fi'il ada makna pada dirinya, tapi waktu rinat bizaman, dia digandengkan dengan apa? Waktu. Paham kan? Seperti kalau kita contohkan di sini misalnya, ya, kata apa? Ya, doroba. Fataha. Ya, ini lihat contoh 3 itu qoro'a. 4 contoh. Kataba, telah menulis. Sempurna? Sempurna? Sempurna. Doroba, telah memukul. Sempurna. Fataha, telah membuka. Sempurna? Sempurna. Qoro'a, telah membaca. Sempurna? Sempurna. Apakah ada isim? Bukan. Kenapa? Ada waktu. Anda bilang telah. Kalau ada waktunya berarti dia bukan isim. Jelas berarti ini? Ini sangat jelas, Masya Allah. Ini makin jelas di buku sebelumnya. Ya, ini kan sama dengan merojain. Karena semua yang ada di buku sebelumnya ada di sini. Cuman dijelaskan pakai bahasa Arab lagi. Jadi kita dapat bonus banyak. Yaitu banyak kosakata Arab yang kita dapat di sini. Ya, ini isim selesai. Wal fi'lu. Sekarang kita masuk lagi di fi'il. Poin ini mengulang lagi tentang fi'il. Pengertiannya. Lugotan huwa nafsul hadasi alladhi yuhdithuhul fa'ilu min qiyamin wa qu'udin wa nahwihima. Wastilahan kalimatun dalat ala ma'nan fi nafsiha waqturinat bi ahadil azminati salasati allati hiyal madi wal halu wal mustaqbalu. Nah, kharaja Zaidun. Masya Allah. Fi'il lugotan secara bahasa, fi'il secara bahasa, nafsul hadas, kejadian itu sendiri, nafs sendiri, hadas kejadian, kejadian itu sendiri, alladzi yang yuhditsul fa'il, yang dilakukan oleh si pelaku. Paham itu fi'il? Artinya fi'il itu kalau diterjemahkan secara bahasa, di dalam bahasa kita, fi'il artinya perbuatan. Fi'il artinya apa? Perbuatan. Misalnya, doroba, memukul. Perbuatannya memukul, itu namanya apa? Fi'il. Paham gak ini? Iya. Yang dilakukan oleh si pelaku. Yang dilakukan oleh siapa? Si pelaku. Min qiyam, berupa berdiri, wa qu'ud, duduk, wa nahwihima, dan semisal dari keduanya. Pokoknya namanya kata kerja, itu namanya fi'il. Perbuatan, itu namanya fi'il. Itu secara bahasa. Wastilahan secara istilah. Kalimatun dalla, dia adalah kata yang menunjukkan ala atas makna-makna fi nafsiha pada dirinya. Sampai di sini sama dengan isim. Dia adalah kata menunjukkan atas makna pada dirinya, sama dengan isim. Tapi bedanya setelahnya. Waktu rinat, dan dia digandengkan bi ahadil azminatis salasah, dengan salah satu waktu yang 3. Paham? Digandengkan dia dengan salah satu waktu yang 3. Siapa itu waktu yang 3? Allati hiya, yang waktu itu dia adalah madi, lampau, wal hal, sekarang, wal mustaqbal, dan yang akan datang. Jadi kalau ada terjemahan telah, atau sedang, atau akan,
Oh, fi'il itu. Paham kan? Itu adalah apa? Fi'il. Karena ciri-ciri fi'il digandengkan dengan salah satu dari 3 waktu itu. Telah memukul, fi'il. Sedang memukul, fi'il. Akan memukul, fi'il. Dipahami ini? Kalau digandengkan. Iya. Nah contoh. Kharaja Zaidun. Zaid kharaja. Telah keluar. Mana fi'ilnya? Kharaja. Cari yang artinya digandengkan dengan waktu. Cari yang artinya digandengkan dengan apa? Waktu. Yang ada waktunya di sini pada Zaid atau pada kharaja? Kharaja. Maka kharaja adalah apa? Lihat kata beliau. Fa kharaja. Dia terangkan. Pokoknya dia terangkan semuanya. Fa kharaja kalimatun dallat fi nafsiha ala makna wa huwal khuruj. Waqturinat bi ahadil azminati wa huwa zamanul madi alladhi hasala fihil khuruju. Kata beliau rahmallah, maka kata kharaja adalah kalimatun kata dalam yang menunjukkan fi pada nafsiha dirinya. Kata menunjukkan arti pada dirinya. Ala makna, atas sebuah makna. Wahual khuruj, yaitu makna kharaja adalah apa? Khuruj, keluar. Itu dulu arti dasarnya, keluar. Waktu rinat, dan dia digandengkan bi'ahdi dengan salah satu al-azminati, zaman, waktu, digandengkan dengan salah satu waktu. Yaitu waktu apa pada kata kharaja? Wa huwa zamanul mati, yaitu waktu lampau. Alladhi yang hasola terjadi fihi padanya al-khuruj, keluar. Jadi arti kharaja artinya apa? Telah keluar. Terus fa kharaja biqaulina, maka keluar dengan ucapan kami. Dalat ala makna fi nafsiha, menunjukkan atas sebuah makna pada dirinya. Al-harf. Keluar apa? Huruf. Lihat ini kalimat berulang terus ya. Fa innahu kalimatun dalat ala makna fi ghairiha. Karena huruf menunjukkan atas makna pada selainnya. Antum bisa bandingkan itu. Kata ba sama min sama fi sama ala. Kan tadi kan kita bandingkan dengan Zaid, Ali, Asad, kitab. Sekarang coba antum bandingkan dengan katabat, doroba, fatah, qoro'a dengan min, fi, ala. Paham? Kalau kataba ada makna pada dirinya. Sementara min, dia ada makna, tapi pada selainnya. Antum bisa bandingkan. Jadi huruf keluar dengan ketentuan menunjukkan atas makna pada dirinya. Huruf yang keluar. Karena huruf tidak menunjukkan atas makna kecuali pada selainnya. Butuh digabungkan dengan yang lain. Terus, wa kharaja biqaulina, keluar dengan ucapan kami. Waktu rinat bi ahadil azminah, dan digandengkan dengan salah satu waktu. Apa yang keluar? Al ismu. Keluar padanya isim. Karena isim apa? Fa innahu kalimatun dalat ala ma'na fi nafsiha wa lam tuktaron bi zamanin kama taqaddama. Karena isim adalah kata menunjukkan atas makna pada dirinya dan tidak digandingkan dengan waktu sebagaimana yang telah lewat. Betul sudah lewat? Kapan lewatnya? Tadi barusan. Alhamdulillah. Anda paham kan? Jelas ini? Selesai. Tuma'lam. Kemudian kata beliau, ketahuilah. Lanjut? Atau sudah? Hah? Lanjut. Summa lihat setelahnya, summa alam annal fi'la yang qasimu ila salasati aksamin. Ini sudah lewat ini. Bahkan kalau antum dapat ini ya sudah kali keempat ini. Karena didapatkan di pelajaran nahwu di sebelumnya, juga antum dapatkan di pelajaran sorok. Ini sudah keempat kali. Lama-lama antum terhafal sendiri. Kemudian kata beliau, i'lam, summa, kemudian i'lam, ketahuilah. Anna, bahwasannya al-fi'la, fi'il yang qasimu terbagi
ila ke salah satu aksam, 3 pembagian. Fi'il terbagi 3. Al-awwalu al-madi. Yang pertama fi'il madi. Ya kan? Fi'il madi. Sering kita dengar dia. Wahua dia adalah madalla ala hadatsin waqa'a qabla zamanit takallumi. Lewat di Miftah Sorof dan nahwunya. Fi'il madi adalah ma apa yang dalla menunjukkan ala atas hadatsin kejadian waqa'a yang terjadi qabla sebelum zaman waktu at-takallum berbicara. Jadi fi'il madi adalah apa yang menunjukkan atas kejadian yang terjadi sebelum berbicara. Jadi antum berbicara sekarang ini itu sudah terjadi. Antum bilang kharaja Zaid. Zaid telah keluar, berarti sudah terjadi keluarnya. Antum paham ini? Itu kalau fi'il madi penggunaannya. Perhatikan penggunaannya. Nah, contoh kharaja, akrama, wantolaqa, wastakhraja. Ini bagi orang belajar sorof pasti tahu faedah dari contoh ini. Beliau contohkan kharaja untuk 3 huruf, akrama untuk 4 huruf, intolaqa untuk 5 huruf, istakhraja untuk berapa? 6 huruf. Artinya kalau di nahwu dasar, tapi kan antum sudah belajar sorof. Kalau di nahwu dasar, saya cuma contohkan semua yang 3 huruf. Anda paham ini? Tapi ini sudah nahwu yang kedua. Jadi sudah bisa. Kenapa? Karena kita juga sudah belajar apa? Sorof. Namanya fi'il madi itu tidak harus 3 huruf. Bisa 3 huruf seperti kharaja. Bisa 4 huruf seperti akroma. Bisa 5 huruf seperti intolaqa. Bisa 6 huruf seperti istakhraja. Yang jelas fi'il madi paling sedikitnya 3 huruf, paling banyaknya 6 huruf. Tidak ada yang kurang dari 3 huruf dan tidak ada yang lebih dari 6 huruf. Antum pahami faedah contohnya ini? Alhamdulillah, karena kita sudah belajar sorof, mudah bagi kita ini. Iya, ini wakil saja ya. Wakil saja. Artinya nanti antum bisa dapat kata-kata dalam bahasa Arab banyak. Paham kan? Ini kharaja hanya wakil yang 3 huruf. Akrama wakil dari 4 huruf. Intolaqa wakil untuk 5. Istakhraja wakil untuk 6. Yang mana antum sudah hafal semua. Kharaja ada 6 bab. Ya kan? Yang 3 huruf. Akrama 3 tambah 1 ada 3, 4 asli 1, berarti ada 4. Intolaqa 5 huruf. 3 tambah 2 ada 5, 4 tambah 1 ada 1. Ya kan? Berarti ada 6. Istakhraja. Ini 3 tambah 3, 3 yang ditambah 3 ada 4. 4 yang ditambah 2 ada 2. Berarti semuanya berapa? 6. Sudah kita dapatkan di mana? Di sorof. Bahwasanya jumlah wazan fi'il madi dalam timbangan fi'il itu ada berapa? 22. Anda paham kan? Jelas kan? Alhamdulillah, Masya Allah. Selesai. Ini untuk fi'il madi. Jadi sekarang kita sudah tambah luas pengetahuannya. Oh, berarti fi'il madi bukan hanya itu kata ba, kharaja, dakhala, bukan. Tapi banyak. Ada 22 bentuk. Wasani yang kedua. Jadi artinya semua tadi itu telah. Kharaja telah keluar, akrama telah memuliakan, intolaqa telah pergi, istakhraja telah mengeluarkan. Semuanya artinya telah. Semuanya artinya apa? Telah. Wasani yang kedua. Al-mudhari, ada namanya fi'il mudhari. Wa huwa ma dalla ala hadatsin yaqa'u fi zamani takallumi au ba'dah. Dia adalah apa yang menunjukkan atas kejadian yaqa'u yang terjadi fi pada zaman takallum, waktu berbicara, au ba'dah atau setelahnya. Ini sudah ada di Miftah. Fi'il mudhari dia adalah
kata yang menunjukkan atas kejadian yang terjadi di waktu berbicara diterjemahkan sedang. Diterjemahkan apa ini? Sedang. Au ba'da atau setelahnya diterjemahkan apa? Akan. Jadi fi'il mudhari itu dua terjemahannya, sedang atau akan. Sedang atau apa? Atau akan. Jelas kan? Sedang itu maknanya al-hal, sekarang. Ba'da setelahnya maknanya al-mustaqbal. Al-mustaqbal. Nah, contoh yakhruju wa yukrimu wa yukrimu wa yantoliku wa yastakhriju. Sama, mewakili tadi. Ada fi'il mudhari dari 3, ada fi'il mudhari dari 4, ada fi'il mudhari dari 5 huruf, ada fi'il mudhari dari 6 huruf. Dipahami ini? Ini Masya Allah menunjukkan nanti antum sebelum mengajarkan Tuhfah itu kalau bisa sudah sorobnya dipahami. Paham kan? Maksudnya yang diajarkan minimal sudah bab 1 sama bab 2 baru masuk di Tuhfah. Dipahami supaya lebih mudah. Lebih mudah. Tak boleh juga tidak apa-apa. Tapi kan antum harus jelaskan saja. Ini semua adalah fi'il madhi. Tidak perlu antum jelaskan. Semuanya ada 22 wazan. Tidak perlu. Antum paham kan? Karena dia belum dapat. Jadi antum kasih murid itu sesuai dengan apa yang dia ingin capai. Paham kan? Jadi bisa saja berubah setiap pengajaran. Di setiap apa? Pengajaran. Jadi ini contohnya. Yakhruju wa yukrimu wa yantoliku wa yastakhriju. Ini artinya langsung beda. Tadi telah keluar. Kalau ini sedang atau akan keluar. Tadi akroma telah memuliakan. Kalau sekarang wa yukrimu sedang atau akan memuliakan. Tadi intolako artinya telah pergi. Kalau sekarang sedang atau akan pergi. Wa yastakhriju tadi istakhraja telah mengeluarkan. Kalau di sini sedang atau akan mengeluarkan. Dipahami? Jelas kan? Alhamdulillah. As-salis yang ketiga al-amru. Kalau ini mudah, kata kerja perintah. Dan antum sudah tahu di sorof cara buat fi'il amr semuanya dari contoh-contoh tadi itu di atas. Paham kan? Tinggal antum masukkan di pabrik, jadi. Apa artinya amr? Wa huwa ma dalla ala hadatin mustaqbalin yutlabu husuluhu aw istimraruhu. Dia adalah apa yang menunjukkan atas kejadian mustakbal yang akan terjadi, yutlabu yang diminta, husuluhu terjadinya, austimroruhu atau yang diminta terus menerusnya. Paham kan? Fal awwalu wa huwal aktsaru. Maka yang pertama itu yang paling banyak. Maka yang pertama itu yang paling banyak, yaitu yang yutlabu husuluhu, yang diminta terjadinya. Kan dia ada dua, ada yang diminta terjadinya, ada yang diminta terus menerus terjadinya. Yang pertama itu lebih banyak, kan itu asalnya. Kalau orang perintah berarti dia belum lakukan, itu asal. Nah contoh, ukhruj. Lihat ini arti ketiga. Kalau tadi kharaja telah keluar, yakhruju sedang atau akan keluar. Perintahnya keluarlah. Akrim. Kalau akroma telah memuliakan. Yukrimu sedang atau akan memuliakan. Akrim. Muliakanlah. Muliakanlah. Intolik. Tadi intolako telah pergi. Kalau ini intolik. Pergilah. Ada paham ini? Istakhrij. Tadi istakhroja telah mengeluarkan. Kalau ini istakhrij. Keluarkanlah. Kalau khoroja, ukhruj itu kata ukhruj keluarlah. Kalau ini keluarkanlah. Karena tambah huruf tambah arti. Antum paham ini? Iya. Wasani yang kedua, yaitu yang diminta terus menerus terjadinya. Nahwu qaulika lil mujtahid
contoh ucapan antum kepada orang yang sudah bersungguh-sungguh. Ini orang Masya Allah sudah bersungguh-sungguh, tapi antum bilang kepadanya ijtihad, bersungguh-sungguhlah. Apa maksudnya nih? Perhatikan terjemahannya. Teruslah bersungguh-sungguh. Jadi kalau dia sudah melakukan itu pekerjaan, kemudian antum perintah lagi, berarti maknanya apa? Terus. Ijtihad, teruslah. Ay istamirra, yaitu teruslah alal ijtihad, di atas kesungguh-sungguhan. Teruslah di atas kesungguh-sungguhan. Wa minhu, di antara contoh nyatanya dalam Al-Quran, ini keunggulan buku ini selalu ada dalam Al-Quran. Yang beliau contohkan di samping bahasa Arab yang ada kalimat kita, wa minhu, di antaranya contohnya qauluhu ta'ala, firman Allah Ta'ala, li sayyidil muttaqin, kepada pimpinan orang-orang bertakwa. Siapa itu? Nabi kita Muhammad SAW. Apa kata Allah kepada Nabi kita? Ittaqillah, bertakwalah kepada Allah. Itu makna bebasnya. Ya, apakah Nabi kita belum bertakwa? Tidak. Ini perintah untuk orang yang sudah bertakwa. Berarti apa maknanya? Teruslah bertakwa. Paham kan? Yaitu istamirro ala taqwa. Yaitu terus meneruslah di atas ketakwaan. Ini bantahan ayat ini, makna ini bantahan terhadap orang-orang ateis yang mengatakan Al-Quran itu bertentangan. Masa ada firman Allah kepada orang-orang beriman misalnya, ya ayyuhalladzina amanu aminu billah, wahai orang-orang yang beriman, berimanlah kepada Allah. Gimana caranya? Dipanggil katanya wahai orang-orang beriman, tapi disuruh lagi apa? Beriman. Anu paham ini? Iya, maknanya amar apa memangnya? Kan ada dua. Ada kalau belum maka diperintahkan untuk lakukan. Kalau sudah berarti diperintahkan apa? Terus. Berarti apa makna ayat itu? Teruslah beriman. Sama dengan ihdinas siratal mustaqim. Tunjukilah kami jalan lurus. Ya, bukankah orang yang baca Al-Fatihah itu sudah tahu jalan yang lurus? Ya kan? Karena dia sudah beriman. Jadi kata mereka bertentangan ini. Ya maknanya, maksudnya teruslah tunjuki kami jalan yang lurus. Itu maknanya fi'il amr. Kalau belum, ya tunjuki. Kalau sedang berada di atas jalan yang lurus, berarti apa maknanya? Teruslah tunjuki kami jalan yang lurus. Paham ini? Jelas kan? Itu makna. Ini alhamdulillah kita cukupkan dulu. Sisa huruf insyaallah kita ambil besok. Setelah itu kita masuk lagi di pembahasan alamat isim. Ini pelajaran semuanya sudah lewat. Cuman sekarang yang membuat antum agak kacau pikirannya itu bukan di poin nahwunya, tapi di kosakatanya. Biasanya kita di awal-awal begini konsennya di kosakata. Karena kita selalu menganggap apa bacaannya ini, apa artinya, itu yang dicari. Paham kan? Jadi padahal faedah nahwunya sudah. Alhamdulillah. Kita coba subhanallah.